Keberadaan kutu jet di wadah media kultur memaksa kita untuk segera mengganti bahan baku air dan media kultur organiknya. Lihat sifat kutu jet sebagai predator pemangsa, itu bisa menghabiskan lubukan kultur infosurya ataupun moina kita. Ayo segera kita lakukan pergantian media kultur dan pergantian bahan baku air. Langsung ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat penggemar ikan cupang, betta fish lover. Kali ini kita akan membuat kultur baru, kultur infosurya, karena ini tadi sudah teridentifikasi ada kutu jetnya, makanya kita langsung eksekusi saja, kita ganti langsung airnya semua. Oke, tadi proses pertama kita sudah mengambil ikan yang ada di dalam kultur infosurya. Yang kedua kita ambil bekas dari media organik yang kita gunakan untuk kultur. Ini yaitu terdiri dari daun pisang berserta pelepahnya. Oke, untuk kemudian kita akan membuang airnya. Ya, kita pindahkan. Oke, ini bak sudah kosong. Kemudian tentu kita isi dengan air yang baru. Iya, ini dia. Setelah air terisi, baru kita ambil daun pisang. Ini dia. Oke guys, ini daun pisang yang kita gunakan 2 lembar, cukup yang agak besar beserta pelepahnya ya. Karena banyak kawan-kawan yang nanya kemarin, apakah menggunakan pelepahnya, apakah perlu dicuci? Ya, kalau perlu dicuci kita cuci kalau memang kotor. Tapi kalau sudah bersih kita langsung masukkan saja. Ya. Kemudian ini ikan yang tadi awalnya kita ambil lagi untuk ikannya kita masukkan kembali di dalam wadah kultur. Ya, wadah kultur sudah jadi, ikan sudah dimasukkan. Jangan lupa ikannya nanti kasih makan rutin. Seperti kawan-kawan yang bertanya, apakah saya menggunakan tutup atau buka? Saya lebih suka yang model ditutup, ya, karena proses organiknya lebih cepat, kemudian suhu air juga lebih stabil. Oke, sudah selesai ini. Oke, itu menggunakan air bersih. Yang kemudian yang kedua ini kita akan sama juga, karena sudah jenuh, sudah lebih dari 1 bulan. Ya, yang kedua ini kita akan menggunakan air bekas ikan full. Kalau tadi air bersih, kita ambil dulu ikannya yang di dalam, kita masukkan, kita selamatkan dulu ikannya. Ya, ini female multicolor. Ikan bagus, nggak apa-apa, sekalian grooming saja di sini. Oke, kemudian kita aduk supaya kotor-kotor yang menempel di tepi itu hilang. Kemudian kita ambil ya, itu sisa-sisa organik dari daun pisang. Ya, kita pastikan memang bersih ya kawan-kawan. Kalau tidak bersih, nanti di dalamnya ada bersisa-sisa telur dari kutu jet. Ya. Oke, kita balikan. Kemudian kali ini kita tidak boleh pakai sulap, karena kita menyiapkan air ikan. Ya, ini airnya lebih hijau gini lebih bagus kawan-kawan. Ini berarti air dengan kandungan alga yang bagus. Ini sangat bagus untuk kultur infosurya. Baiklah kawan-kawan, ini sebanyak entah berapa botol ini kita akan masukkan menjadi satu sebagai kultur infosurya. Ya,
kita harus sabar. Ini sengaja saya saring, takutnya di situ ada sesuatu yang tidak kita inginkan masuk ke dalam media kultur. Jadi kita saring menggunakan penyaring Altremia. Ya, ini hijaunya sudah mantap. Jangan untuk Infocera, ini untuk kultur Moina juga sangat bagus, ini tidak bisa jadi. Nah, jadi dibandingkan yang pertama tadi kita menggunakan air bersih full hanya dengan daun pisang, yang ini akan kita coba full ikan ya, full bekas air ikan. Nanti yang full bekas air ikan kita tidak perlu memberi ikan, kata untuk membuktikan kawan-kawan kemarin banyak menanya seandainya pakai air ikan boleh nggak dikasih ikan. Nah, bisa ya, ini kita akan coba yang menggunakan air ikan, kita tidak beri ikan di dalamnya, tetapi untuk kultur yang menggunakan media air bersih itu wajib ada ikannya. Sebab itu belum ada kotoran yang dihasilkan dari amonia, baik dari kotoran hewan burung puyuh atau lainnya ataupun dari kotoran ikan. Oke, lihat kawan-kawan, ini hijau, ini murni, sedangkan yang ini air bersih. Iya, sangat hijau kalau yang organik. Nah, itu ada ikan seekor, kita ambil. Jadi untuk yang media air ikan tidak perlu pakai ikan. Oke, kemudian kita ambil daun pisang. Kalau daun pisang tetap menggunakan, karena ini media kulturnya memang saya rasa wajib ya kalau daun pisang nih, atau menggunakan daun ketapang juga bisa. Silakan kawan-kawan bisa berimprovisasi. Masalah organik ini sebetulnya apa saja bisa, nanas pun bisa, karena ini untuk lebih menjelaskan tentang kultur kita yang sebelumnya. Banyak kawan-kawan yang bertanya ini secara singkatnya ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tutup, dua-duanya tetap kita tutup. Oke, kita berikan lubang sedikit untuk sirkulasi udara. Selesai kawan-kawan. Selain dua wadah tadi, kita akan membuat ada juga wadah lain yang kita buat ya. Ini campuran daun pisang dan daun ketapang, kita tutup. Oke, 1, 2. Yang kedua ini daun pisang dengan ikan. Oke, yang ketiga ini daun pisang dengan tanpa apa-apa dan tanpa ikan ya. Dan yang keempat ini daun pisang dengan daun ketapang. Oke kawan-kawan, ini hanya untuk karena kita perlu percobaan pendukung gitu. Seandainya gagal ya kita tutup semua. Seandainya nanti satu gagal, mudah-mudahan yang lain bisa berhasil ya. Baiklah sobat-sobat, kita akan mereview hasil kultur kita di hari kedua. Kita hari kedua sudah mulai melihat. Oke, kita lihat sudah ada pergerakan dari kedua ini. Ini iya, sudah ada gerakan kawan-kawan, tapi masih sangat sedikit sekali. Nah, ini membuktikan bahwa air bekas ikan sangat potensial ya. Kita ke kedua. Oke, untuk yang kedua ini kita lihat masih belum ada perubahan. Belum ada perubahan kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan,
Untuk review kultur kita hari ke-3 sampai hari ke-7, nanti kita akan coba publikasi melalui short video. Kita kirimkan tiap sore selama 7 hari. Tujuannya agar kita mengetahui step by step perkembangan kultur infusoria dari hari ke hari selama 7 hari. Demikian konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.